membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berjalan bersama-Mu Tuhan, Kau buatku kagum akan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percayakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Selalu dilimpahkan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom She Community. Katakan shalom. Berkat-Nya selalu dilimpahkan atas setiap kita. Katakan amin. Selamat tahun yang baru ibu-ibu, wanita-wanita Tuhan yang diberkati Tuhan. Boleh lihat kanan kiri, katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita masuk hadirat Tuhan di tahun yang baru. Rindukan Dia lebih lagi. Berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah El Shaddai, selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Ayo mari sama-sama katakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, ada Tuhan Yesus. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Panggil namanya El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai
seperti Engkau, Maha besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami siap menari memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya. Dia Allah yang baik, katakan amin. Yuk sama-sama tepuk tangan lebih lagi untuk kebaikan Tuhan. Amin. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih tos kanan kiri ibu-ibu. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
kita tidak pernah berubah, amin. Manusia berubah, dunia boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari bertepuk tangan, bersuka cita sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Bersama satu suara katakan yo, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Lagi yuk katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Semuanya ya, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Haleluya, hati kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi jauh. Kasih setiamu, setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Tanpamu kami tidak mampu, tanpamu kami tidak sanggup. Tapi kami bersyukur punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku,
terutama bagiku. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Oh, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan. Dari awal lagi naikkan pujian ini. Yes, amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, oh terima kasih di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Amin, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, oh, bukan karena kekuatanku. Katakan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Boleh sekali lagi dengan segenap hati katakan, anugerah-Mu. Haleluya, anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Oh, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, oh, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan, kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Boleh sekali lagi katakan, kasih-Mu ya Tuhan, kekuatan kami. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
senantiasa berkelimpahan. Halo semuanya, mari kita akan mengambil waktu untuk berdoa sejenak sebelum kita melanjutkan ke bagian yang berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih buat favor Tuhan, buat perkenanan Tuhan yang Kau sediakan buat setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan hari ini biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami semua, di tempat kami masing-masing ya Tuhan, di ruangan kami masing-masing saat kami tuning in ke acara ini. Dan biarlah kami tahu saat Tuhan hadir, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bergerak. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara untuk setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Untuk kami boleh terus dibentuk semakin serupa dengan Yesus saja. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, hello She Community. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda lewat platform yang seperti ini. Di online, dari tempat kita masing-masing kita bisa ketemu, kita bisa connect sama-sama. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sedikit, nama saya Elisheba Sutopo. Saya tergabung dengan sebuah gereja lokal namanya adalah Alpha Omega Church. Kami ada di Surabaya, di Jakarta dan di Palangkaraya. Saya juga tergabung dengan sebuah kelompok musik namanya Sound of Praise. Kalau Anda mungkin pernah dengar lagu Satu-satunya yang ku andalkan atau Segala perkara dapat ku tanggung. Lagu-lagu itu dan juga beberapa puluh lagu yang lainnya. Kami bersyukur Tuhan percayakan kepada kami dan lewat kami. Dan selama beberapa tahun terakhir ini kami dipercaya untuk menulis bahkan merilis juga beberapa lagu yang kita berdoa memberkati kehidupan banyak orang, seperti lagu-lagu itu juga memberkati kehidupan kami sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang itu pasti ingin mengalami kenaikan dalam kehidupan, benar ya? Gak ada orang normal yang bilang gini, kalau bisa ya hidupku itu terus mengalami penurunan dan makin buruk. Saya rasa gak ada. Gitu, nggak ada orang normal yang berpikir seperti itu. Semua orang pasti ingin mengalami kenaikan dalam segala aspek, baik kenaikan income, kenaikan posisi, prestasi, kenaikan apalagi omset, kenaikan dampak, kualitas hidup dan lain sebagainya. Bahkan di pekerjaan, kalau kita itu dapat promosi, wah itu menjadi sebuah privilege, menjadi sebuah pencapaian yang semua orang pasti mau dong gitu. Nah jadi semua orang pasti mau mengalami namanya promosi, di mana kehidupan kita itu diangkat, mengalami kenaikan atau kita dikenal dan kita berada di posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak jarang bayangan kita tentang promosi dan apa yang terjadi dan apa yang Tuhan rancangkan itu belum tentu sinkron. Kadang kita pengen yang apa tapi kok yang terjadi itu seolah-olah beda gitu. Terus kita kadang ngedumel, kok Tuhan itu izinkan begini gitu. Atau malah kita ngelihatnya kemunduran gitu seolah-olah ya, yang dijanjikan katanya promosi. Tapi kok yang dialami itu malah kemunduran, gak mendekat ke promosi sama sekali. Nah di Alkitab ada banyak sekali cerita yang mengalami situasi yang seperti itu. Dan kita akan lihat salah satunya. Ada seorang yang namanya Yusuf yang cerita hidupnya itu agak roller coaster Bapak Ibu Saudara sekalian, naik turun gitu. Kalau kita ngelihatnya dari segi makro, kita ngelihatnya sih dia dari muda dapat mimpi, diurapi Tuhan gitu, diproses dikit terus dia jadi penguasa. Wah keren. Tapi coba hari ini kita akan zoom in sedikit ke perjalanannya gitu. Nah jadi si Yusuf ini dia adalah anak kesayangan bapaknya. Di usia 17 tahun dia biasa bantu gembalakan kambing domba bapaknya bareng dengan 11 saudara laki-lakinya yang lain gitu. Jadi 12 anak cowok tuh kayak apa serunya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Yusuf ini juga di usia 17 tahun mungkin dia agak kurang berhikmat ya. Jadi dia ini anak kesayangan, dia tapi suka lapor-lapor ke bapaknya gitu tentang kakak-kakaknya yang lain. Jadi ini membuat posisi dia itu juga makin gak bagus gitu di depan kakak-kakaknya. Tapi ya udahlah ya, kan siapapun kita, semudah apapun kita, Tuhan itu mau pakai kehidupan kita termasuk juga si Yusuf ini. Nah di usia yang muda Tuhan kasih
dikasih mimpi dan penglihatan kepada Yusuf bahwa Tuhan itu mau promosikan dia dan pakai dia jadi orang yang berpengaruh. Kita lihat sama-sama ya. Kejadian 37 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Oke, saya bacakan, kita boleh simak sama-sama. Dikatakan gini, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Katanya gitu. Kemudian yang berikutnya ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Kemudian ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya lagi kepada saudara-saudaranya. Nggak kapok nih dia nih. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, makin bencilah saudara-saudaranya itu kepada Yusuf. Nah sebenarnya bagus nih ya, Yusuf itu kan dikasih mimpi dari Tuhan, dikasih sebuah tujuan nih, visi, janji, ya kan, wah luar biasa nih. Tapi kemudian yang terjadi, gila banget Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saudara-saudaranya ini jadi makin benci, Yusuf ini awalnya mau dibunuh. Tapi karena salah satu dari mereka nggak tega, akhirnya dimasukkan ke sumur lalu dijual. Tapi diceritakannya ke ayahnya bahwa Yusuf itu mati diterkam binatang buas katanya gitu. Dari situ dia kemudian dijual ke bangsa lain, jauh dari rumah, jauh dari perlindungan ketek bapaknya, ya kan, tanpa bawa apa-apa sama sekali. Dari si anak papa, anak kesayangan, dia jadi bukan siapa-siapa. Nah disinilah kita yang lihat yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Promosi kadang datang dalam bentuk proses. Boleh kita ucapkan sama-sama di tempat kita masing-masing ya. 1, 2, 3. Promosi kadang datang dalam bentuk proses. Loh kita tuh semua pengennya kalau dipromosikan gitu ya, atau kita terima janji Tuhan, kita terima visi, ayo let's go gitu. Apalagi lagi hot-hotnya nih, lagi semangat gitu ya, ayo joskan buruan. Tuhan habis gini kita melangkah naik kemana nih Tuhan, habis gini tangga yang mana lagi nih Tuhan yang akan kita, wah gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Tuhan mau mempromosikan kita, Tuhan itu proses kita dulu. Promosi kadang datang dalam bentuk proses. Ouch. Siapa yang mau lah? Ya enggak? Kita kan maunya kan kamu akan naik dan tidak akan pernah turun. Amin, amin, amin. Itulah baru enak untuk diaminkan. Gimana kok gitu? Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat Yusuf ya lanjutannya. Kejadian 39 ayat 1 sampai yang ke-5. Oke, kita baca dan ucapkan sama-sama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Posisi bagus ya, keren ya. Kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Wah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini baru bagus, ya enggak? Promosi nih, gini loh, bagus nih ya kan. Apalagi namanya Potifar, dia itu kepala pengawal raja. Kalau sekarang mungkin dia itu kepala pas pampres, ya kan. Terus kerja di dia jadi orang kepercayaannya. Promosi nggak Azra? Ya kan? Jujur ya. Kalau kita ukuran manusia nih, jujur renungkan ya sambil kita renungkan jujur. Berapa dari Anda yang akan mengira bahwa this is it? Ini nih, ini. Kira-kira kita akan mikir gitu?
Ya kan? Kita kan mikirnya ini loh, ini namanya promosi ini. Ya kan, ini loh penggenapan berkas gandumku disembah sama yang lain. Ya kan nih sekarang kepala pas pampres, ini loh orang kepercayaannya. Kita nih punya power sekarang, ya kan, kepercayaan bos, pegang kendali atas semuanya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mikir gitu? Jujur aja kalau saya, mungkin saya akan mikir kayak gitu. Kita terbatas kan? Kita kira ini loh penggenapan semuanya. Kita kira ini loh promosi yang Tuhan kasih. Tapi bersyukur banget Tuhan itu jauh lebih gede daripada bayangan kita. Makanya gak jarang dia akan bawa kita ke perjalanan yang lain. Karena dia punya sesuatu yang jauh lebih besar buat kita. Bukan hanya terbatas kepada betapa cepatnya pikiran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Yusuf dipercaya, singkat cerita ya, justru dia dimasukkan ke penjara dan dia difitnah atas sesuatu yang dia gak lakukan. Jadi istri bos ngajak tidur bareng, dia gak mau, dia difitnah, masuk penjara. Baru naik saudara. Ya kan, dari anak kesayangan papa nih, anjlok dijual, jadi bukan siapa-siapa jadi budak. Dibeli nih naik nih, ya kan, jadi kepercayaan gitu, udah bagus. Jelok turun lagi saudara. Kok kayaknya jauh banget dari yang namanya promosi mana? Kalau kita manusia, kita akan mikir apa? Kemunduran ini. Mana janji Tuhannya? Ya kan saudara? Tapi lihat ini sama-sama. Kejadian 29 ayat 21 dan 23. Ayatnya berkata seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 23 bilang, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, promosi datang dalam bentuk proses. Tapi dalam proses Tuhan itu terus menyertai dan dia terus bekerja lebih dari yang kita pahami. Dan She Community, penjara tidak mengubah favor Tuhan dan rencana Tuhan atas hidup Yusuf. Sehingga situasi penjara dalam hidup kita apapun itu bentuknya tidak akan mengubah favor dan rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Sekali favored, apapun yang orang mau plot terhadap kita, kita akan selalu tetap favored by God. Nah, promosi itu butuh kita benar-benar grounded deep, kita benar-benar berakar kuat supaya saat bertumbuh makin tinggi, makin gede, kita bisa sustain dan menahan segala pertumbuhan itu. Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, pohon tuh ya, dia supaya bisa gede dan tinggi, akarnya itu harus kuat. Ya kan, dia akan tumbuh dulu ke dalam dengan begitu kuat akar-akarnya. Setelah itu baru perlahan-lahan dia mulai nih sambil ya kan naik, terus batangnya bisa makin besar, nanti ranting-rantingnya bisa makin banyak, dari rantingnya makin banyak keluarlah daun, keluarlah bunga, makin berat tuh, terus keluarlah apa? Buah, jadi semakin berat kan. Nah sehingga akarnya itu harus benar-benar kuat supaya dia bisa handle segala pertumbuhan ini. Nah seringkali Tuhan akan melewatkan kita kepada proses-proses untuk membentuk kita, untuk memperkuat karakter kita, mendewasakan kita, mengikis hal-hal yang mungkin sekiranya perlu dikikis supaya kita siap menopang apa yang akan datang berikutnya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah kutipan yang bilang kayak gini, skills can take you to the top, but it is character that keeps you there. Kemampuan mungkin bisa membawa kita ke puncak, tapi karakterlah yang menjaga kita tetap ada di puncak. So, kita kudu mau diproses. Karena gak ada proses, gak ada promosi. Dan seringkali dalam proses, kita makin mengalami dan mengenal Tuhan, sumber segala-galanya. Yang mana itu membawa kita kepada poin yang berikutnya, yaitu yang kedua gini, promosi datangnya hanya dari Tuhan. Oke, boleh kita ucapkan sama-sama di tempat kita masing-masing, 1, 2, 3. Promosi datangnya hanya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf ini dipromosikan Tuhan dan ini beneran hanya Tuhan gitu. Coba kita lihat tadi ya di Kejadian 39 yang tadi kita sempat baca gitu. Ya kan? Di semua ditulis di ayat-ayat ini,
oh dia dibeli gini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disertai Tuhan. Tuhan membuat berhasil segala yang dilakukannya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai. Tuhan membuat dia berhasil terus itu semua. Dalam satu pasal Kejadian 39 aja berkali-kali disebutkan. Kalau mau dihitung ya kira-kira 7 kali disebutkan bahwa semua terjadi karena Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Semua terjadi karena Tuhan menyertai Yusuf. Di dalam penjara pun juga karena Tuhan menyertai dan yang membuat berhasil juga adalah Tuhan. Sehingga kita bisa tahu She Community, promosi itu datangnya hanya dari Tuhan. Bukan karena kita, bukan karena bisanya kita, bukan karena connection kita, tapi benar-benar hanya dari Tuhan. Yusuf juga nyoba lewat koneksi. Waktu di penjara dia sempat mengartikan mimpinya 2 orang. Juru minuman sama juru roti. Dua-duanya akhirnya apa yang diartikan dari mimpinya itu benar-benar terjadi. Yang juru roti dihukum mati, yang juru minuman diangkat dikembalikan ke posisinya. Waktu dia dikembalikan ke posisinya, Yusuf titip pesan nih. Kejadian 40 ayat 14, dia bilang gini, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Wajar kan ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini kan regular agreement aja gitu. At least aduh bentuk terima kasih lah, kan lumayan nih kamu cobalah mungkin bisa kayak mention apa tipis-tipis gitu kayak ke Firaun bisa biar barangkali bisa ada kesempatan apa gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tetap menekankan bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Saudara, juru minuman ini bisa-bisanya lupa. Saudara. Saya yakin ya, misal ya kita bayangkan ya sesuatu terjadi gitu di karir kita yang menyebabkan mungkin kita kena masalah hukum atau apa. Itu kan pasti kita ingat ya. Terus waktu itu gimana caranya kita kemudian dibebaskan, kita bisa kembali lagi punya pekerjaan, itu kan kita pasti ingat ya. Ini juru minumannya bisa-bisanya lupa. Selama 2 tahun dia lupa. Sampai 2 tahun kemudian waktu Firaun ada mimpi, barulah juru minuman ini ingat sama Yusuf. Terus cerita dia ke Firaun tentang Yusuf. Bro maaf, selama ini kemana aja? Ya kan saudara? Tapi ya memang Tuhan ingin menyatakan kepada Yusuf dan kepada kita semua hari ini bahwa promosi datangnya hanya dari Tuhan. Koneksi kita mungkin membantu, partner kita mungkin berkontribusi, prestasi kita mungkin mempersiapkan kita. Tapi waktunya, caranya, momennya itu hanya dari Tuhan karena Dia yang paling tahu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sejak awal mimpi Yusuf itu dari Tuhan. Sehingga Tuhan juga yang akan bertanggung jawab dengan caranya, waktunya, metodenya dan kapan menurut Tuhan Yusuf siap. Nah buat hidup kita sama. Visi kita juga datangnya dari Tuhan. Mimpi dan promosi itu juga dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan juga lah yang akan bertanggung jawab dengan caranya, waktunya, metodenya dan kapan menurut Tuhan kita itu siap. Sehingga tetap pandanglah Yesus, tetap berjalan bersama dengan Yesus. Salomo salah satu orang yang paling bijak, paling sukses, paling kaya yang pernah ada di dunia ini, dia bilang gini, Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata-kata akuilah ini dalam terjemahannya to know him, kenali dia. Artinya apa? Pandanglah dia sebagai Tuhan, sebagai Lord, sebagai Master atas hidup kita. Selalu mengarahkan pandangan kita kepada dia, memastikan kita itu mengikuti dia. Bahwa kalau dia nggak gerak kita juga tidak bertindak sembarangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Meminta hikmatnya, cross check dengan firmannya. Ikut kemanapun dia melangkah, meniru teladannya. Dan saat hal-hal berhasil kita ingat bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Jangan curi nama. Mengakui bahwa semua yang kita punya itu adalah penyediaan dan anugerahnya. Dikatakan maka ia akan meluruskan jalanmu. Karena sudah tidak ada orang yang bisa menuntun jalannya sendiri. Ini justru kemurahan hati Tuhan loh. Tuhan itu mau menjagai setiap langkah anak-anaknya. Sehingga jangan sampai kita hanya minta-minta jalannya diluruskan, dimudahkan, dilancarkan. Tapi kitanya mengakui Tuhan enggak? Menempatkan dia sebagai yang utama enggak? Mengikuti arahannya enggak, submit pada kehendaknya enggak. Karena dari mimpi
Jadi mimpin itu hanya Tuhan yang bisa bikin. Buat Yusuf kayak gitu, dari mimpi sampai jadi mimpin cuman Tuhan yang bisa bikin. Buat hidup kita juga sama, dari mimpi sampai mimpin nanti hanya Tuhan yang bisa bikin. Oleh karena itu yang ketiga yang terakhir adalah gini. Promosi datangnya hanya dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama di tempat kita masing-masing, promosi datangnya hanya dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Sudah promosi datangnya dari Tuhan dan buat apa segala promosi ini? Untuk kita semua bisa cerita tentang Tuhan. Kalau hanya untuk kebanggaan kita sendiri, untuk pentingnya diri kita sendiri gak akan pernah jadi. Saudara. Jadi pun gak akan bisa sustain lama karena kita bukan Tuhan. Yusuf juga mengalami dan dia bilang Kejadian 41 ayat 16 dia bilang, Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku katanya, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Sudah pas di depan raja, langsung apa? Promosinya tentang Tuhan. Pas di depan raja, langsung apa? Ceritanya tentang Tuhan. Karena apa? Karena melalui segala proses jadi tahu bahwa kalau ini enggak Tuhan, enggak mungkin bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba bayangkan kalau ini terjadinya di Yusuf yang usia 17 tahun. Ngomongnya apa dia? Oh pasti beda. Pasti aku. Orang baru dapat mimpi aja sudah nggak bisa filter mulutnya. Ya kan udah tahu kondisi saudara-saudaranya kayak gitu. Ngomong terus cerita kanan kiri terus. Tapi melalui proses dan lewat mengalami Tuhan di dalam proses. Makin sadar bahwa ini semua dari Tuhan. Dan pada akhirnya juga cerita tentang Tuhan. Waktu ayahnya meninggal dan Yusuf bisa aja balas dendam ke saudara-saudaranya. Tapi dia bilang Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Coba bayangkan saudara kalau ini terjadinya dia di usia 20-23 tahun. Atau waktu di rumah Potifar, ngomongnya apa dia? Oh pasti beda, sikapnya bisa lain, mungkin pengen balas, pengen ini sekarang. Gua ke orang kepercayaan pas pampres nih, ya kan pasti pengen gini, pengen. Tapi sudah melalui proses dan lewat mengalami Tuhan di proses. Makin sadar bahwa ini semuanya hanya Tuhan. Dan pada akhirnya bisa ngampunin, makin serupa dengan Tuhan dan dari situ menceritakan juga tentang Tuhan. Sehingga She Community di tahun ini Tuhan pengen mempromosikan kita semua. Tuhan pengen bawa kita bersinar, tapi bersinar untuk kemuliaannya. Dan kita tuh bisa bersinar bukan karena kitanya bagus, bukan karena kitanya yang jago, tapi kita bisa bersinar karena sang terang itu ada di dalam kita dan memampukan kita. Sehingga sudah sewajarnya lewat kehidupan kita menceritakan tentang Tuhan ke dunia sekitar kita. Kita nggak awkward, kita nggak canggung untuk kita bilang bukan aku sih. Ini kalau nggak kemurahan Tuhan nggak akan bisa seperti Yusuf. Sehingga promosi itu datangnya dari Tuhan. Dan sebagai responnya kita mempromosikan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan saya berdoa di sepanjang tahun ini, di sepanjang tahun 2025 ini, She Community, Anda sendiri masing-masing Anda mengalami Tuhan. Apapun proses yang harus Anda mungkin hadapi, apapun hal-hal yang harus Anda jalani, di tengah semuanya itu Anda tahu tangan Tuhan itu yang menopang setiap kehidupan saudara. Dan kita bisa lihat dan kita bisa katakan promosi itu datangnya cuma dari Tuhan. Dan untuk apa? Untuk kita bisa share tentang Dia dimanapun kita berada dan dimanapun kita melangkah. Mari kita pejamkan mata kita bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hari ini kami semakin menyadari bahwa rencana-Mu itulah yang paling ultimate, itulah yang terbaik, itulah yang paling absolut buat setiap kehidupan kami. Rancangan Tuhan saja yang boleh Tuhan untuk kami ikuti. Kami hanya boleh melangkah mengikuti
rancangan dan rencana Tuhan. Karena rencana kami, pemikiran kami terlalu cepat, terlalu terbatas ya Tuhan. Tapi biarlah di momen ini, pada hari ini, kami memandang kepada Tuhan, sumber segala-galanya dalam hidup kami, kepada pribadi Yesus yang menjamin setiap kehidupan kami dan menyadari bahwa kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Terima kasih kalau Tuhan yang maha besar itu justru memikirkan untuk Tuhan mau mempromosikan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami semakin merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Menyadari tanpa Tuhan kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan kalau Tuhan akan lewatkan kami dalam setiap proses yang ada, Tuhan biarlah Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang membentuk kami, Engkau sendiri yang memampukan kami untuk melewati semua yang harus kami jalani ya Tuhan. Dan ingatkan kami bahwa promosi itu hanya datangnya dari Tuhan dan bukan dari yang lain. Dan kami terus diingatkan bahwa Tuhan mempromosikan kami untuk kami juga boleh promosi tentang Tuhan dimanapun kami berada. Untuk menceritakan kepada dunia di sekitar kami bahwa Tuhan ini semua oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena campur tangan-Mu, dan oleh karena tuntunan dan kehendak Tuhan yang terutama bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya tuntunan Tuhan ada, kami percaya hadirat-Mu itu terus berjalan bersama dengan kami. Anugerah dan perkenanan Tuhan itu terus menaungi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Thank you Jesus. Anugerah-Mu, Kasih Tuhan. anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Benar Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Melewati tantangan, proses, pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan memenuhi, mewarnai, berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami boleh berjalan dari iman kepada iman, dari berkat kepada berkat, dari mujizat kepada mujizat, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Oleh anugerah-Mu kami boleh memuji, menyembah, mendengar firman-Mu di dalam ibadah si community yang sudah terlaksana dengan baik. Kami percaya setiap kami diberkati Tuhan. Kami akan berjalan menggenapi rencana Tuhan. Hidup kami penuh dengan tanda-tanda mujizat. Keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, hubungan suami istri, orang tua, anak selalu dan semakin harmonis. amin.
Masa ini, masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai menolong di hari-hari yang lalu, Tuhan yang sama ada saat ini. Dan Tuhan yang sama menjadi bagian kami untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan harapan. Sesuai dengan janji firman Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Dan kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Segala berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan persekutuan, kuasa hikmat penghiburan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berjalan bersama-Mu Tuhan, Kau buatku kagum akan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percayakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku